Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian masih dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari wabah yang sedang melanda wilayah kita. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan sedikit membahas terkait dengan persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Siapkan dulu alat-alat tulis kalian dan juga kuota kalian sebelum kita mulai pembelajaran saat ini. Oke, mari kita mulai. Persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan A, B, dan C ini bilangan real, jadi bilangannya bebas ya, asalkan dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Ini dinamakan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, keterangannya adalah untuk x ini disebut dengan variabel ya. Jadi x ini disebut dengan variabel, baik itu x kuadrat maupun x-nya pangkat 1 itu dinamakan dengan variabel. Sedangkan untuk yang A yang ada huruf di depan x kuadrat disebut dengan koefisien. Ini disebut koefisien dari x kuadrat, sedangkan B itu disebut koefisien dari x, dan C ini yang tanpa variabel disebut dengan konstanta ya. Jadi ini bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum ini bisa kita rubah ya, bisa kita modifikasi sedemikian rupa sehingga bentuk persamaan kuadrat itu tidak seperti ini juga bisa ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai dengan 0. Jadi ini nilai berapa agar persamaannya dengan ruas kanan itu sama, nilainya 0. Itu namanya akar atau penyelesaian. Atau dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan itu. Nah, sebagai contoh, mari kita selidiki. Di sini ada 3 persamaan kuadrat dan sudah diketahui akar-akarnya. Kita selidiki apakah akar ini ya memenuhi penyelesaian dari persamaan kuadrat yang di atas ini. Mari kita buktikan dulu ya. Sekarang kita selidiki satu persatu. Yang A dulu, untuk x1 nya adalah negatif 2. Nah Pak, maksudnya selidiki gimana ya? Kita masukkan saja, kita ganti nilai x ini dengan nilai negatif 2, masukkan ke persamaan yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini x kuadrat dikurangi 10x tambah 16 sama dengan 0. Apakah hasilnya sama dengan 0? Mari kita buktikan. Oke, untuk yang pertama x1 nya adalah negatif 2, x1 negatif 2, berarti x yang pertama ini yang tadinya x kuadrat kita ganti dengan nilai negatif 2, berarti kita masukkan negatif 2 kuadrat ya. Jangan lupa kalau ada tanda negatif kita kurung ya, kecuali nanti ada pengecualian. Negatif 2 kuadrat dikurangi 10 ya, dikurangi 10 dikali x nya tadi berapa, diganti negatif 2 ya, negatif 2 ditambah 16 apakah sama dengan 0? Kita cek apakah betul ya, apakah betul nilai x1 min 2 ini persama apa, penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Kita cek dulu. Negatif 2 kuadrat itu kan 4 ya. Ya, 10 kali negatif 2 itu kan berarti negatif 20 ya. Negatif 20. Oke, ini negatif 20 ditambah dengan 16. Apakah ketemunya 0? Kita cek dulu ya. Kalau salah satu bukan persamaan berarti itu bukan merupakan
penyelesaian atau bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kita lihat ini 4 dikurangi negatif 20, berarti ini kan artinya 4 ya ditambah dengan 20 ya, 4 ditambah dengan 20 ditambah lagi dengan 16. Apakah hasilnya 0? Sudah bisa dilogika, lihat dari angkanya, apakah mungkin ini hasil penjumlahnya 0? Yang pasti ini tidak sama dengan 0. Jadi pernyataan yang A ini bukan ya. Jadi X1 ini bukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 ya, ini bukan ya, berarti ini salah. Karena ini salah berarti ini bisa juga salah. Kalau mau dicek silahkan dicek sendiri nanti ya. Gitu ya. Coba kita ambil dulu aja, kita buktikan dulu ya. Saya hapus dulu, coba kita buktikan dulu apakah yang 8 masuk sini. Berarti 8 pangkat 2 itu kan 64 ya. 64 kurangi 10 itu kan 54. 54 tambah 16 kan tidak mungkin 0 ya. Udah pasti salah ini ya. Berarti yang soal nomor 1 yang A, pernyataan ini salah. Karena apa? Karena nilai X1 kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat itu tidak sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Begitu juga yang nilai X2, jika kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan kuadrat tersebut ya, nilai ruas kiri ini tidak sama dengan ruas kanan. Tahu ruas ya? Ruas itu adalah sisi yang dipisahkan oleh sama dengan ya. Jadi kalau ada di sebelah kiri sama dengan, itu namanya ruas kiri, di sebelah kanan sama dengan, dinamakan dengan ruas kanan. Oke, lanjut yang ke B. Apakah yang B betul? Kita cek dulu ya, kita cek dulu apakah yang B pernyataan ini benar atau salah. Oke ya, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0 dengan nilai mempunyai akar X1 nya negatif 7 dan X2 sama dengan 5 ya. Kita cek, pertama-tama kita ambil negatif 7 dulu, berarti negatif 7 pangkat 2 ya, negatif 7 pangkat 2. Jangan lupa kita kasih kurung dulu. Tolong perhitungkan seperti ini jangan sampai dilupakan ya, karena ini dasar sekali dalam kehidupan itu. Inilah dasarnya hitung-hitungan ini, jangan sampai kalian lupakan. 2 dikali dengan negatif 7 ya, kemudian dikurangi dengan 35. Apakah hasilnya sama dengan 0 atau sama dengan yang ada di ruas kanan? Oke, ini apakah sama dengan 0? Mari kita lihat, negatif 7 pangkat 2. Negatif kali negatif kan positif, ingat lagi ya. Kemudian 7 kali 7 itu adalah 49 ya, dikurangi dengan 14 dan dikurangi lagi dengan 35. Apakah ketemu 0? Ya, kita lihat 49 dikurangi 14 itu adalah 35 ya. Ini 35. Ya, ini 35 dikurangi 35, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini sama ya, antara ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya sama-sama 0. Berarti pernyataan yang kedua ini adalah benar. Ya, ini berarti benar. Yang pertanyaan tadi salah. Oke, sekarang yang ke C, kita selidiki lagi apakah akar ini memenuhi kedua ruas kiri dan kanan. Jika tidak memenuhi berarti ini bukan persamaan. Nah, untuk yang C silahkan kalian kerjakan sendiri. Nanti silahkan dibahas di classroomnya. Oke ya, kita lanjut. Nah, persamaan kuadrat, kita menentukan banyaknya akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum menentukan banyaknya akar, yang perlu diketahui dulu adalah persamaan kuadrat bentuk umum, yaitu yang bentuk umum adalah AX kuadrat
ditambah dengan BX ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A nya tidak boleh sama dengan 0, ini bisa mempunyai dua akar ya, atau bisa mempunyai dua akar atau dua penyelesaian, bisa juga satu akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Nah, dalam persamaan kuadrat menentukan banyaknya akar itu tergantung oleh nilai diskriminannya ya. Apa itu Pak diskriminan? Diskriminan itu adalah nilai dari B kuadrat dikurangi 4AC. B itu apa toh? B itu adalah koefisien dari X ini. Nah, ini B ya. Dan A itu apa? A itu adalah koefisien dari A, dari X kuadrat ya. Dan C itu adalah konstantanya. Oke, jadi ada tiga macam. Ada tiga jenis persamaan kuadrat. Itu yang pertama adalah persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda. Dua akar nyata yang berbeda atau yang berlainan. Itu berlaku jika nilai D-nya positif atau jika nilai diskriminannya positif, atau kalau dalam bahasa matematika D itu lebih dari 0 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan kuadrat itu mempunyai satu akar, jadi hanya punya satu akar atau hanya punya satu nih per penyelesaian. Itu jika nilai D-nya itu sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat yang mempunyai satu akar saja itu juga bisa disebut dengan dua akar kembar. Jadi X1 dan X2 itu nilainya sama. Itu dinamakan dengan dua akar kembar. Jadi persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar kembar ya. Jika diskriminannya positif, berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, bagaimana jika nilai diskriminan negatif? Nilai diskriminan negatif itu akan berlaku, jadi persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Jadi aliasnya itu persamaan kuadrat hanya persamaan kuadrat awur-awuran gitu ya. Nah, itu namanya. Jadi persamaan kuadrat yang tidak mempunyai akar real atau akar yang nyata itu jika nilai diskriminannya adalah negatif atau D kurang dari 0. Oke. Ini tadi sudah kita bahas ya. Lanjut ke latihan soal. Nah, dari beberapa materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, saatnya kalian silahkan jawab pertanyaan yang ada di sini, yang ada di video ini. Kemudian silahkan kalian jawab di buku tulis kalian. Sebisa mungkin silahkan diupload di Classroom agar Bapak bisa menilai hasil pengerjaan kalian. Jadi, soal yang pertama adalah silakan selidiki ini apakah persamaan kuadrat atau bukan. Berikan juga alasannya ya. Yang kedua, selidiki apakah pernyataan berikut ini benar. Kemudian, yang ketiga, apakah pernyataan ini benar juga ya. Punya dua akar real atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, tadi yang Bapak bilang adalah ini ya, tadi ya. Contoh persamaan kuadrat nih ya. Contoh yang pertama itu adalah ada 3x kuadrat ditambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat atau bukan? Jawabannya adalah iya, persamaan kuadrat. Alasannya apa? Ini sesuai dengan bentuk umum. Tadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nilainya berapa saja? A-nya itu berarti 3 ya. B-nya itu 5 dan C-nya itu adalah 3. Nah, yang kedua ini persamaan kuadrat bukan, Pak. Yang kedua ini adalah x kuadrat dikurangi 7 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan kuadrat, hanya dinamakan persamaan kuadrat tidak lengkap. Artinya apa? Ada beberapa suku itu yang tidak ada. Kalau persamaan kuadrat lengkap itu adalah sesuai dengan bentuk umumnya atau bentuk bakunya dari suatu persamaan kuadrat, yaitu yang ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan x kuadrat dikurangi 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, tetapi persamaan kuadrat tidak lengkap. Alasan kenapa disebut persamaan kuadrat adalah karena memiliki pangkat tertinggi yaitu 2 ya. Jadi pangkatnya ini adalah 2. Pak, bagaimana pangkatnya 3? Kalau pangkatnya 3 itu juga bukan persamaan kuadrat. Karena kita di sini adalah membahas tentang persamaan kuadrat, berarti hanya dibatasi untuk pangkat tertinggi dari suatu variabel adalah 2. Nah, nilainya berapa? Nilainya A-nya 1,
B-nya berapa? B-nya ada nilainya nggak? B-nya tidak ada nilai, berarti B-nya sama dengan 0. C-nya berapa? C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka atau bilangan yang tanpa variabel. Itu berapa? 7 atau negatif 7. Karena ini kurang ya. Kalau kita pisah, maka menjadi negatif 7. Jadi, nilai A-nya sama dengan 1, B-nya itu 0, dan C-nya adalah negatif 7. Oke, yang ketiga ya, ada persamaan 2x ditambah 8 sama dengan 0. Ini persamaan bulat bukan? Jelas bukan. Karena apa? Karena pangkat tertinggi bukan 2, yaitu hanya pangkatnya 1. Jadi namanya kalau pangkatnya 1 itu dinamakan dengan persamaan linier. Oke. Sampai sini Bapak cukupkan dulu. Untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan ya, dikerjakan di buku tulis. Ini silahkan dicatat dulu. Ada 6 pertanyaan. 8 pertanyaan, silahkan kalian jawab di buku. Kemudian seandainya kita besok sudah tatap muka, tugas itu akan kita koreksi bersama-sama di kelas ya. Semoga saya berdoa saja, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasa, bisa temu kangen dengan teman-teman, bisa temu kangen dengan bapak-bapak, ibu guru dan karyawan ya. Sekian dulu dari Bapak. Kalau kurang jelasnya silahkan ditanyakan, bisa melalui Classroom di komentar atau bisa juga WA di grup ya, silahkan ditanyakan seandainya butuh pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.